Di kaki Gunung Salaka, tersembunyi sebuah desa kecil yang hidup dalam ketenangan atau lebih tepatnya, ketakutan yang dibungkus diam. Orang tua di sana masih menyimpan cerita lama, tentang seorang lelaki tua yang tinggal menyendiri jauh dari desa, di tengah hutan yang tak berpenghuni. Mereka menyebutnya Mbah Wiryo, dukun tua yang dahulu dikenal sebagai tabib, namun perlahan berubah menjadi penjaga ilmu terlarang. Konon, puluhan tahun lalu, ia kehilangan seluruh keluarganya karena penyakit yang tak bisa ia sembuhkan. Sejak itu, ia menghilang ke dalam hutan dan tak pernah kembali. Tapi bau kemenyan dan suara nyanyian aneh sering terdengar dari arah utara, saat malam sedang sangat gelap. Dan sejak beberapa tahun terakhir, sesuatu mulai bangkit dari hutan itu. Sesuatu yang terbuat dari kayu mati yang bisa berjalan, mengintai, dan mengambil mereka yang terlalu dekat dengan rahasianya. Di dalam gubuk itu, Mbah Wiryo hidup dengan ritualnya sendiri. Ia jarang makan, lebih sering bermeditasi, berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tapi yang paling mengerikan bukanlah dirinya, melainkan peliharaannya. Makhluk itu diciptakan dari pohon tua yang hanya tumbuh di tengah Gunung Salaka. Dibentuk dengan darah, mantra, dan pengorbanan. Ia bukan jin, bukan hantu, bukan manusia. Ia adalah wujud dari rasa dendam dan kehilangan yang dibungkus tubuh kayu dan dikutuk untuk menjadi alat kekuasaan. Kau akan lapar lagi malam ini. Ya, tenang, malam ini akan ada yang lewat. Mereka selalu lewat tanpa tahu siapa yang mengintai dari balik pohon. Makhluk itu bergerak perlahan. Terdengar suara decitan kayu, mengerikan dan menusuk telinga. Pak Darmo, petani tua, pulang membawa hasil panen. Angin bertiup tak biasa. Suasana sunyi. Awalnya gangguan itu kecil. Suara ranting patah. Bisikan di dekat telinga. Bayangan yang tidak mengikuti arah tubuh. Tapi semuanya berubah malam ketika Pak Darmo pulang dari ladang. Pak Darmo berhenti, matanya melebar. Sosok tinggi berdiri di antara pohon. Tidak bergerak, hanya menatap. Siapa itu? Hei, jawab. Makhluk itu bergerak tiba-tiba. Pak Darmo menjerit. Warga berkumpul di balai desa. Lampu minyak digantung, suara keresekan, wajah-wajah tegang. Desa tak bisa tinggal diam. Sudah 5 orang menghilang, dan semakin banyak yang melihat sosok kayu itu berdiri di ujung jalan, menatap dari kejauhan. Dalam pertemuan di balai desa, beberapa warga yang pernah melihat makhluk ini menyampaikan, "Aku melihatnya, badannya seperti kayu, tapi berjalan seperti manusia," kata Pak Tono. "Ini semua ulah Mbah Wiryo. Dulu dia manusia, sekarang dia cuma penjaga neraka," kata Embo Iem. Keesokan harinya kepala desa, perangkat desa, dan beberapa warga desa berjalan mengarah ke hutan yang diduga menjadi tempat tinggal Mbah Wiryo. Mereka membawa obor, golok, dan minyak tanah. Dengan keberanian yang dicampur ketakutan, mereka memutuskan untuk mengakhiri kutukan itu. Menuju gubuk yang bahkan siang hari pun tampak seperti malam. Warga tiba. Kabut tebal. Suara burung hantu dan pohon berderak. Gubuk tampak sepi tapi terasa seperti ada yang menunggu. Dari dalam gubuk muncul sosok lelaki tua, dia adalah Mbah Wiryo. Mbah Wiryo berbicara kepada warga yang datang. "Kalian sudah membangunkannya dan sekarang kalian semua miliknya." Warga-warga berteriak setelah melihat makhluk kayu muncul dari kegelapan. Beberapa mencoba melawan tapi makhluk itu kebal. Satu warga diseret ke dalam gubuk. Yang lain menyiramkan minyak dan membakar gubuk. Esok pagi, gubuk sudah jadi abu. Tapi tak ada mayat. Tak ada jejak Mbah Wiryo. Warga kembali tapi tak benar-benar lega. Gubuk itu hilang tapi ketakutan tetap tinggal. Dan mereka tahu, hutan itu masih menyimpan sesuatu yang hidup, yang menunggu. Karena di malam tanpa bulan, suara ranting patah masih terdengar. Dan jika kau cukup dekat dengan batas hutan, kau bisa mendengar napas berat dari balik pepohonan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.